Perkenalkan, nama saya Zahra Aprilia Putri dengan NPM 25150610009 dari kelas PSTIC kelompok 1C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafi Madraprilo dengan NPM 25150610021 dari kelas PSTIC dan kelompok 1C. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Saputra dengan NPM 255506107 berasal dari kelas PSTIC dari kelompok 1C. Perkenalkan, nama saya Kalista Aulia Fauzia dengan NPM 25150611086 dari kelas PSTIC kelompok 1C. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Pramitra, NPM 25150610059. Saya dari kelompok 1C 1. Di sini kami berlima akan menjelaskan rangkaian yang telah kami buat dalam bentuk Tinkercad dan praktek langsung di blackboardnya. Terima kasih. Di sini kita tambahkan pasangkan dulu kabel VCC dan kabel groundnya. Lalu kita tambahkan resistor pada switch 1, resistor pada switch 2, dan resistor pada switch 4 atau clock. Jadi di sini kami memakai switch 4 sebagai clock, switch 1 dan 2 sebagai inputan. Lalu kita tambahkan di sini kabel groundnya. Lalu di sini kami memasangkan outputnya. Jadi di sini kita pasangkan dulu resistornya untuk output, yaitu LED-nya. Lalu kami di sini memasangkan LED-nya sesuai dengan katoda dan anodanya. Jadi di sini kami memasangkan resistor itu di bagian anodanya, dan kami memasangkan kabel ground itu pada katodanya. Lalu kami di sini memasangkan kabel ground dan VCC pada IC NAND-nya. Lalu di sini kita pasangkan dari switch 1 ke pin 13. Switch 2 kita pasangkan ke pin 10. Lalu switch 4 ke pin 9 dan 12. Lalu dari pin 1 ke pin 2. Dan pin 4 ke pin 5. Lalu dari pin 3 ke output 1 dan pin 6 ke output 2. Setelah itu, kita sudah memasukkan outputan pada pin 3 dan pin 6 dari IC gerbang NAND ke outputan LED. Sekarang kita sambungkan terlebih dahulu kabel ground menuju ke LED-nya. Setelah semua komponen terpasang, kita sambungkan VCC dan GND-nya dari Arduino Uno. Oke, setelah rangkaiannya telah selesai, sekarang kita pasangkan terlebih dahulu kabel jumper di bagian atas dan bawah untuk menyambungkan bagian kiri dan kanannya
agar aliran listriknya tidak terputus atau terganggu. Di sini semua rangkaian dan logikanya sudah selesai terpasang, tetapi pada hasil akhirnya gagal. Untuk yang gagalnya ini akan dijelaskan lagi di Tinkercad. Setelah semuanya terpasang dan udah kita tes, di sini juga kita lihat sebenarnya hampir berhasil, tapi ada kegagalan karena salah satu outputnya tidak mengeluarkan output. Jadi ini ada kesalahan dalam proses logikanya. Jadi akan dijelaskan lebih lanjutnya versi yang sudah benar di dalam Tinkercad-nya. Oke, di sini sudah ada dalam Tinkercad-nya untuk SR Clock Flip-Flop. Nah, di sini di sebelah kiri saya sudah ada yang sudah kami perbaiki dalam bentuk Tinkercad, dan sebelah kanan ini ada hasil kami yang sudah kami selesaikan, tapi hasilnya masih kurang atau masih ada yang salah di rangkaian logikanya. Jadi di sini salah satu yang menyebabkan errornya tuh karena misinput. Pada salah satu input di pin 1 gerbang IC NAND-nya itu ada yang salah input, dia nggak terpasang di bagian satunya, dia tuh malah terpasang di bagian sebelahnya, makanya inputnya tidak masuk. Sedangkan untuk sisanya tuh hampir benar karena untuk output satunya dia berhasil menyala, tapi untuk output 2-nya dia tidak berhasil atau gagal, yang itu menimbulkan errornya. Nah, untuk versi yang sudah diperbaikinya sudah ada di sini, tapi entah kenapa Tinkercad seperti nggak kuat gitu untuk menjalankan SR clock maupun declock maupun deflip-flop. Jadi SR clock flip-flop dan deflip-flop itu kalau dibuat di Tinkercad nggak tahu kenapa nggak kuat, entah karena Arduino Uno-nya atau karena Tinkercad-nya. Jadi kita bisa run. Nah, di sini untuk inputan 1 0 dan kalau kita naikkan dia berubah jadi 1 0 outputnya. Jadi input 1 0 outputnya bukan 1 0. Tapi di sini Tinkercad-nya nge-freeze dan nge-crash. Gak tahu kenapa. Nah, di sini yang kita tahu jenis clock-nya itu adalah rising karena dia berubah di saat clock-nya sedang ada di logika tinggi, yaitu 1. Oke, lanjut kita ke inputan kedua yaitu 01. Untuk 01 hasil outputnya bakalan jadi 01 juga. Oke, kita lanjut ke input ketiga setelah refresh crashnya selesai. Kita lanjut ke inputan 00. Untuk 00 outputnya akan menjadi 00 juga. Kita lanjut untuk input 11 outputnya bakal antara 11 atau 00 karena jika SR clock flip-flop itu inputnya sama-sama 1 di bagian set dan reset 1, maka outputnya bakalan kebingungan. Dia bingung harus menjadi output logika tinggi atau rendah. Seperti itu. Oke, segitu saja penjelasan SR clock flip-flop dari saya. Baik, selanjutnya Terima kasih. di sini adalah rangkaian D yang dimana terdiri dari switch, kemudian ada IC NOT di sebelah kiri dan juga IC NAND yang berada di sebelah kanan. Nah, sebelumnya kita jumper terlebih dahulu bagian atas dan bawahnya yang terdiri dari VCC dan juga ground supaya aliran tetap tersambung dan tidak terputus. Nah, yang pertama di sini ada resistor yang berada di switch 1 ini berfungsi sebagai D. Untuk total resistor berjumlah 2 di input dan juga 2 di output. Nah, untuk resistor yang kedua ini itu berfungsi sebagai clock yang terletak di switch 4. Baik, selanjutnya kita di sini menggunakan 2 output. Karena output yang digunakan berjumlah 2, maka LED yang digunakan pun juga berjumlah 2. Dan masing-masing output
kita gunakan juga resistor. Baik teman-teman, untuk mendapatkan aliran listrik, masing-masing gerbang ini untuk masing-masing IC maksudnya, itu di setiap gerbang 14 itu dicolok ke area VCC. Dan untuk yang berada di gerbang 7 nanti itu diarahkan ke ground. Sebelumnya ini kita jumper di nomor 30 biasanya atau di bagian tengah, dan dimana jumper ini itu berfungsi agar aliran listrik yang berada di rangkaian ini itu tetap tersambung dari ujung ke ujung, karena biasanya tidak terhubung. Nah, ini baik untuk dasar seperti ini. Jadi di sini untuk clock itu dimasukkan ke dalam rangkaian NAND. Kemudian kembali clock dimasukkan ke rangkaian NAND. Kemudian untuk yang switch D itu dimasukkan ke rangkaian NOT. Kemudian switch 1 atau switch D itu dimasukkan ke rangkaian NAND. Di sini kita menyambungkan VCC ke switch. Kemudian dari IC NOT itu dimasukkan ke IC NAND. Kemudian dari IC NAND itu juga kembali ke IC NAND. Dari IC NAND juga ke outputnya yang pertama, dan juga dari IC NAND kembali ke IC NAND kembali, dan dari IC NAND masuk ke output yang kedua atau lampu yang kedua. Kemudian kembali dari IC NAND inputnya, dan kembali dimasukkan outputnya di IC NAND juga. Kemudian kita sambungkan VCC dan juga ground dari Arduino Uno untuk mengetes apakah rangkaian tersebut berhasil dengan tabel kebenaran atau terdapat kesalahan yang perlu dikoreksi. Dapat kita lihat di sini rangkaian ini tidak berhasil untuk menyala karena ada kesalahan dalam penginputan logikanya. Untuk versi rangkaian yang telah diperbaiki akan dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk Tinkercad. Oke, di sini kita sudah masuk dalam Tinkercad-nya. Di sini sudah ada Tinkercad yang sudah kami buat, yang versi sudah berhasilnya. Nah, di sini kesalahan pertama yang kami dapat itu emang ada di kombinasi logikanya. Kami salah memasukkan kombinasi logikanya. Di beberapa inputan yang ada kurang terjelas di sini, tapi ada miss input. Jadi yang harusnya dia di pin 2 seperti ini malah masuk ke pin 3 bagian output. Begitu juga untuk di bagian atasnya, ada yang harusnya masuk ke pin input tapi malah dimasukkan ke pin output, atau kebalikannya, pin output yang harus dapat output malah jadi input dan masuk ke input yang ada di bawah. Dari situlah sudah terlihat kesalahan dari logikanya, kombinasi logikanya. Di sini di versi Tinkercad yang sudah kami perbaiki itu sudah berhasil berjalan dengan mulus. Tetapi
entah karena apa, Tinkercad-nya sepertinya kayak tidak mampu untuk menjalankan program de flip-flop yang menggunakan kombinasi logika, yang menggunakan IC NAND dan IC NOT. Tetapi jika kita membuat Tinkercad dari de flip-flop yang menggunakan IC de flip-flop, setahu saya kemarin saat saya coba masih bisa. Tapi nggak tahu kenapa kalau Tinkercad-nya de flip-flop yang masih menggunakan kombinasi logika dia error. Di sini kita bisa start ya. Nah, di sini dia udah mulai nih. Tetapi waktunya nggak jalan, waktunya kayak pelan banget tuh. Karena dia nggak tahu kenapa kayaknya keberatan. Nah di sini untuk outputnya masih 00, tapi saat kami ganti seperti ini, dia masih oke kan, belum, karena clocknya belum diubah. Saat clocknya kami ubah, dia berubah, inputnya jadi 0. Tapi begitu juga dengan Tinkercad-nya langsung nge-crash, langsung berhenti. Jadi kita harus nunggu beberapa saat sebelum bacaan note respondingnya keluar. Nah tuh, dia tidak responsif, jadi mau nggak mau kita harus restart lagi untuk Tinkercad-nya. Nah ini sudah, kita coba start lagi. Tadi kan kalau 1 maka outputnya 10, tapi kalau 0 maka outputnya bakal 01. Nah seperti itu. Itulah hasil dari de flip-flop yang sudah kami rangkai yang harusnya berhasil. Jadi seperti inilah hasil yang benar. Untuk inputnya jika 0, maka outputnya bakal 01 setelah clocknya dinaikkan atau setelah clocknya menjadi 1. Ini menjelaskan bahwa de flip-flop menggunakan clock jenis rising. Dan jika inputnya 1, maka outputnya bakal 10 setelah clocknya dinaikkan atau rising. Seperti itu.